Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Gede Suradharma, NIM 170-25-1020. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perbandingan Kebocoran Mikro, Silar Epoksidin, Endosil, dan Endomethason. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari bab pendahuluan yaitu latar belakang. Protein saluran akar memiliki salah satu tujuan, yaitu untuk mempertahankan serta memulihkan jaringan periapikal ke fungsi yang lebih baik lagi. Adapun tujuan lainnya itu untuk membersihkan jaringan nekrosis, menghilangkan mikroorganisme, serta mencegah infeksi kembali. Dalam menunjang tujuan tersebut diperlukan satu prinsip, yaitu thread endodontic. Thread endodontic merupakan dicakup oleh tiga hal, yaitu preparasi, cleaning and shaping, sterilisasi, serta obturasi. Di saat saluran akar sudah dilakukan preparasi serta sterilisasi, akan dilanjutkan dengan proses obturasi atau pengisian saluran akar. Dalam pengisian saluran akar ini diperlukan suatu bahan, yaitu gutta perca. Gutta perca merupakan salah satu aksesori utama dalam pengisian saluran akar. Tidak hanya gutta perca sebagai bahan pengisian saluran akar, namun terdapat silar. Silar merupakan salah satu bahan yang cukup penting dipakai dalam pengisian saluran akar karena dapat membuat suatu keadaan hermetis untuk mencegah kebocoran mikro yang merupakan penyebab kegagalan dari perawatan endodontik. Silar cukup banyak jenisnya saat ini, terutama yang sering ditemukan adalah silar resin dan zinc oxide digonol. Silar resin dikatakan sebagai memiliki nilai lekis yang rendah serta dapat menutup kebocoran mikro dengan baik. Dikatakan sebagai memiliki nilai lekis yang rendah karena resin memiliki keistimewaan dan kemampuannya, yaitu membentuk mechanical interlocking di jaringan dentin serta membentuk lapisan hybrid dalam saluran akar. Contoh dari sel resin yaitu epoksidin. Epoksidin memiliki satu keuntungan, yaitu dapat menutup kebocoran mikro dengan baik. Selain resin, terdapat zinc oxide eugenol. Jadi dalam perkembangan zaman di kedokteran gigi, zinc oxide eugenol hampir ditinggalkan. Karena menurut laporan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, zinc oxide eugenol belum mampu menutup kebocoran mikro dengan baik serta dapat mengiritasi periapikal. Namun beberapa praktisi masih memakai zinc oxide eugenol karena keuntungan yang paling terlihat dari zinc oxide eugenol yaitu di mana dia memiliki antibakterial serta antiinflamasi yang cukup tinggi dibandingkan silar lainnya. Adapun contoh dari zinc oxide eugenol yaitu endosil dan endomethason. Endosil merupakan salah satu silar yang dikombinasikan dengan resin epoksi, di mana salah satu keuntungan dari endosil yaitu di mana dia memiliki antibakterial, antiinflamasi, serta dapat menutup kebocoran mikro dengan baik dari sifat resinnya. Sedangkan untuk endomethason, dia memiliki nilai antibakterial serta antiinflamasi yang cukup tinggi dibandingkan silar lainnya. Dilihat dari penelitian lainnya, memang belum banyak yang melakukan penelitian tentang silar resin maupun zinc oxide eugenol, terutama pada silar epoksidin, endosil, dan endomethason. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang tiga silar ini. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimanakah perbandingan kebocoran mikro antara silar epoksidin, endosil, dan endomethason. Adapun tujuan penelitiannya itu untuk melihat dan menganalisa perbandingan kebocoran mikro pada silar-silar akar epoksidin, endosil, dan endomethason. Lalu adapun tujuan khususnya itu untuk mengetahui sifat fisik dan kimia dari masing-masing saluran akar. Lalu adapun manfaat penelitiannya yaitu dapat menjelaskan manfaat penggunaan silar saluran akar, epoksidin, endosil, dan endomethason. Lalu dapat memberikan tambahan pengetahuan di dalam bidang kedokteran gigi khususnya pada konservasi gigi. Ruang lingkup Badan Ilmu Konservasi Gigi. Bab 2, tinjauan pustaka. Perawatan saluran akar diindikasikan untuk perawatan pulpa yang mengalami keradaan atau kerusakan. Perawatan ini bertujuan untuk membersihkan atau mendisinfeksi sistem saluran akar, menghilangkan jaringan nekrotik, serta membantu penyembuhan jaringan periapikal. Untuk menunjang tujuan tersebut, di mana diperlukan satu prinsip, yaitu thread endodontic. Thread endodontic mencakup tiga hal, yaitu preparasi yang mencakup cleaning and shaping, sterilisasi, serta obturasi. Di saat saluran akar sudah dilakukan preparasi serta disinfeksi saluran akar, akan dilanjutkan dengan pengisian saluran akar. Hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan di dalam saluran akar sehingga menciptakan suatu kerapatan penutupan yang baik secara tiga dimensi dari bagian korona hingga apex dan dapat mencegah terjadinya kebocoran mikrobakteri. Dalam menunjang tersebut, di mana diperlukan suatu bahan yang ideal, di mana bahan ideal ini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan padat, golongan pasta, serta golongan silar. Golongan padat pada umumnya dipakai adalah gutta perca. Gutta perca
memiliki komposisi yaitu gula perca 22%, zinc oxide 75%, wax, resin, dan metal sulfat. Gula perca memiliki keuntungan yaitu radiopak, mudah dikeluarkan dari pelarut maupun panas, serta memiliki nilai toksisitas yang minimal. Adapun kekurangan dari gula perca, di mana dia tidak mampu memiliki adhesif yang cukup baik dengan sekitar, serta seringkali mengalami shrinkage. Dengan adanya kekurangan shrinkage ini, di mana dikhawatirkan, di mana gula perca belum mampu menghasilkan pengisian hermetis, maka diperlukanlah sealer yang dapat mendukung menciptakan suatu keadaan fluidized. Sealer pada penelitian ini adalah epoksidin. Epoksidin merupakan salah satu berbahan dasar resin epoksi, di mana memiliki keuntungan utama yaitu dapat mendukung kebocoran mikro dengan baik, memiliki adhesif yang cukup baik, serta dapat menyembuhkan jaringan yang terdapat lesi. Lalu ada endosil yang merupakan salah satu sealer berbahan dasar oxygenol yang dikombinasikan dengan resin epoksi, di mana dia memiliki keuntungan yaitu antibakterial, antiinflamasi, serta dapat mendukung kebocoran mikro dengan baik. Sedangkan endometazon yaitu di mana sealer ini merupakan sealer oxygenol yang memiliki keuntungan yaitu antiinflamasi serta antibakteri. Teknik pengisian saluran akar di mana dibagi menjadi beberapa teknik. Salah satu yang paling umum digunakan adalah lateral compaction atau kondensasi lateral, di mana keuntungan paling terlihat yaitu adanya kontrol panjang pengisian saluran akar. Dengan ada keuntungan ini akan menciptakan suatu keadaan yang tidak overfilling maupun underfilling. Di dalam keberhasilan dalam perawatan saluran akar, di mana tentunya tidak terdapat kebocoran mikro. Kebocoran mikro terjadi pada daerah apex maupun korona. Kebocoran mikro terjadi akibat tidak adekuatnya kerapatan yang dihasilkan suatu bahan dengan jaringan, sehingga bakteri dapat masuk dan berkembang di dalam jaringan tersebut. Lalu ada larutan EDTA yang dapat menyebabkan erosi pada dentin, lalu semen layer yang merupakan menjadi substrat dari bakteri, lalu ada anatomi saluran akar, teknik obturasi, serta teknik preparasi. Di dalam menilai kebocoran mikro terdapat 3 teknik, yaitu depenetration, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kebocoran mikro pada daerah apex, di mana kita menggunakan tinta, lalu nanti akan diteliti dalam mikroskop, lalu fluid penetration, yaitu menghitung jumlah kebocoran mikro dalam mikroliter per menitnya, di mana kita menggunakan glukosa, lalu yang terakhir adalah bakterial dan toxin penetration. Jadi metode ini menggunakan bakteri. Jadi tidak dapat digunakan karena pada sealer yang memiliki antibakterial. Jadi pada depenetration ini terdapat 3 teknik, yaitu longitudinal sectioning, yaitu melihat pemotongan secara longitudinal, lalu transversal, pemotongan secara transversal, lalu teknik clearing adalah transparansi. Kerangka konsep dan hipotesis. Jadi pada penelitian ini akan menguji 3 sealer, yaitu berbahan dasar resin epoksi, yaitu epoksidin yang memiliki keuntungan, di mana dia memiliki mekanikal hidrologi serta memiliki lapisan hybrid dalam saluran akar, jadi dia dapat untuk kebocoran mikro dengan baik. Sedangkan untuk zinc oxide genol, di mana ada endosil dan endometazon, jadi endosil memiliki antibakterial, antiinflamasi, serta dapat mendukung kebocoran mikro dari sifat resinnya. Sedangkan endometazon, di mana dia akan menyembuhkan lesi perapikal dari antiinflamasinya untuk kebocoran mikro. Jadi adapun hipotesis yang diangkat pada penelitian ini adalah H0, tidak ada perbedaan antara sealer epoksidin, endosil, dan endometazon terhadap kebocoran mikro. Lalu H1-nya terdapat perbedaan antara sealer epoksidin, endosil, dan endometazon terhadap kebocoran mikro. Lalu metode penelitian, di mana desain penelitian itu penelitian eksperimental laboratorium, lalu populasi dan sampel adalah gigi berakar tunggal, yaitu gigi premolar 1 mandibula, lalu adapun jumlah sampelnya itu adalah 9, variabel bebasnya itu adalah sealer epoksidin, endosil, dan endometazon, lalu variabel terikatnya kebocoran mikro, lalu variabel kendalinya gigi premolar pertama yang memiliki akar tunggal, lalu panjang akarnya setelah dilakukan pemotongan yaitu 14 mili, lalu gigi premolar pertama yang dilakukan preparasi saluran akar dengan titik rundown pressureless, lalu dilakukan irigasi dengan NaCl dan EDTA, lalu diobturasi dengan teknik kondensasi lateral, lalu dievaluasi dengan radiografi, lalu dimasukkan gigi ke dalam inkubator, lalu perendaman dengan metilen biru, pemberian cat kuku, lalu dilakukan pemotongan serta pengamatan dengan mikroskop stereo. Lalu walaupun definisi operasionalnya yaitu di mana
Silar epoksidin, salah satu silar yang berbahan dasar resin epoksi. Bahan ini memiliki dua sediaan pasta berwarna putih dan kuning. Sediaan pasta kuning ini dicampurkan dengan rasio 1:1. Lalu untuk silar endosil, di mana Prevesden Pro, dengan salah satu silar berbahan dasar silikon hexagonal dan resin epoksi. Kemasan silar ini terdiri dari dua sediaan powder 15 gram dan liquid 10 ml. Dalam manipulasinya, bahan silar ini pertama kali dipersiapkan dalam mesin pad, lalu mengambil powder sebanyak 100 sendok yang telah tersedia dalam kemasan. Kemudian mengambil liquid sebanyak 2 tetes dan dicampurkan secara perlahan sampai homogen. Lalu adapun definisi operasional itu adalah silar endometason dari Teyden, di mana salah satu silar berbahan dasar zinc hexagonal. Bahan silar ini memiliki dua kemasan, yaitu powder 14 gram dan liquid 10 ml, dan dalam manipulasinya diperlukan 2 sendok powder dan 1 tetes liquid. Setelah itu diaplikasikan pada saluran akar dan gudang perca. Lalu pada gudang kebocoran mikro, di mana dalam melihat kebocoran mikro, tentu kita dapat mengukur penetrasi warna tintanya pada bagian apikal menggunakan mikroskop stereo dengan pembesaran 30 kali. Lalu penelitian dan pengumpulan data, jadi semua sampel akan direndam dengan HCl untuk sterilisasi untuk pertama kalinya. Lalu yang kedua dilakukan fotoradiologi untuk melihat saluran akar gigi, premolar pertama mandibula, lalu dilakukan pemotongan pada mahkota gigi dengan pemotong isometrik dengan mesiodistal, lalu dilakukan preparasi saluran akar, irigasi, serta dikeringkan dengan paper point. Lalu nanti kita akan bagi dalam 3 kelompok, itu kelompok silar epoksidin, endosil, dan endometason, lalu dilakukan pengisian saluran akar dari masing-masing saluran akar. Lalu nantinya akan dievaluasi kerapatannya melalui radiografi, lalu dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat selama 24 jam, lalu diberi lapisan cat kuku pada bagian permukaan luar saluran akar sebanyak 2 kali dan menyisakan 2 mili dari ujung apikal dan direndam dengan larutan metilen biru 1% selama 24 jam. Lalu gigi direndam di larutan metilen biru 1% selama 24 jam pada suhu 37 derajat dan dimasukkan ke dalam inkubator. Lalu gigi dibersihkan dari larutan metilen biru 1% dan cat kuku pada air mengalir. Lalu dilakukan pemotongan secara longitudinal sejajar dengan panjang aksis gigi menggunakan pemotong isometrik. Lalu nantinya yang terakhir adalah kita mengukur penetrasi warna terhadap pada bagian apikal menggunakan mikroskop stereo dengan pembesaran 30 kali. Lalu adapun teknik analisis data yang dipakai adalah di mana data penetrasi pewarna ke dalam saluran akar dianalisis menggunakan uji statistik parametrik T independen untuk menguji perbedaan yang signifikan pada semua kelompok silar yang akan diteliti. Sekian presentasi dari proposal skripsi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.